Feel flagshipnya itu sangat kerasa, kemudian desainnya yang sangat compact ya, jadi dia memanjang dan sangat compact, dan dioperasikan dengan satu tangan pun ini sangat nyaman ya. Oke, sekarang kita coba cek spesifikasi dari smartphone ini ya, Sony Xperia 5. Kita cek di AIDA 64. Oke, untuk sistem ya, jadi pembuatnya Sony, ini model SOV41 ya, ini yang versi AU dengan RAM 6GB, ROM-nya 64GB ya. Kemudian CPU, dia menggunakan CPU Snapdragon 855 dengan 7nm 8 core CPU-nya. Nah, layar dia beresolusi 1080x2520 ya. Jadi dia adalah Full HD Plus dengan rasio 21:9 ya. Kemudian ukuran layarnya itu 6 inci, 6,08 inci dengan raparan pixel 451 dpi. Dengan GPU Adreno ya 640, dan ini layarnya masih 60 Hz. Kemudian dia menggunakan panel OLED ya, tapi di sini nggak kelihatan panelnya apa, tapi dia menggunakan panel OLED. Untuk Android, dia menggunakan Android versi 11 ya, jadi dia sudah Android versi 11. Jadi di pasaran tuh ada beberapa tipe ya yang Sony Xperia 5 ini, ada yang tipe AU, SoftBank, dan Docomo. Dan kemarin sempat saya cek itu harganya beda antara tipe AU dan tipe Docomo, itu harganya sekitar beda 100-200 ribuan ya. Dan saya tanya ke penjualnya itu karena OS-nya. Jadi kalau yang tipe AU dia sudah Android 11, tapi kalau yang SoftBank dia masih Android 10. Itu sih yang membedakan. Dan Androidnya ini nggak bisa diupdate ya, karena ini emang HP second atau limbah Jepang yang sudah di unlock untuk softwarenya, jadi kita nggak bisa update melalui OTA. Oke, kemudian sekarang kita cek di Antutu benchmark ya. Jadi karena dia menggunakan Snapdragon 855, skor Antutu benchmarknya kita dapat di 520 ribuan ya. Jadi cukup kencang sih harusnya untuk bermain game. Untuk smartphone di harga 2 jutaan ya, dan smartphone ini saya dapat ini harga 2,3 juta. Oke, selanjutnya kita coba cek baterainya ya. Jadi smartphone ini memiliki baterai ya berkapasitas 3000 mAh ya, dan kondisi baterainya sekarang di 96%, jadi 2800-an untuk baterainya ini menurut aplikasi Aku Baterai ya. Jadi kesehatan baterainya itu masih 96%, dan menurut saya sih masih bagus ya, HP second dengan kesehatan berarti 96%, jadi masih worth it lah untuk dibeli ya. Oke, kemudian sekarang kita coba kameranya ya. Jadi Sony Xperia 5 ini dia menggunakan kamera triple kamera ya di bagian belakang dengan 12 megapiksel untuk resolusinya. Dan sekarang kita coba tes. Oke, jadi itu beberapa hasil kamera belakang dari smartphone ini ya, dan hasilnya cukup bagus ya. Masih bisa bersaing dengan smartphone baru dengan harga 2 jutaan. Jadi ya masih bisa bersaing lah. Kemudian sekarang kita coba main game. Jadi saya udah install beberapa game di smartphone ini. Sekarang kita coba main game di PUBG Mobile dulu kali ya. Oke, untuk di game PUBG Mobile kita dapat di settingan grafis sebenarnya sih bisa di Ultra HD ya, dengan frame rate ultra, tapi kita main di
SDR aja dengan frame rate ekstrim. Oke. Oke, jadi itu ya kalau secara gameplay sih smartphone ini atau Xperia 5 ini masih bisa menggunakan atau memainkan game PUBG Mobile dengan sangat lancar ya di settingan HDR frame rate ekstrim. Tapi sayangnya bodinya ini agak panas sih. Ya, di bagian belakang ini agak panas ya. Dan ini cukup mengganggu ya untuk kita pakai bermain game. Terutama di bagian sini ya. Ya, di bagian sini tuh suhunya panas banget ya. Terasa bukan hangat, panas ini terasa. Jadi kurang nyaman sih untuk dipakai main game. Oke, jadi itu sedikit tes gaming PUBG Mobile ya. Dan setelah saya pakai bermain game sekitar kurang lebih 15 menitan ya, kita cek suhunya itu, suhu CP ini mencapai 53 derajat. Kemudian suhu baterainya itu menjadi 47 derajat Celcius, yaitu menurut Antutu benchmark. Jadi cukup panas ya smartphone ini kalau kita pakai bermain game. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin pengen nyari HP gaming ini kurang recommended ya buat teman-teman, karena emang cukup panas ya suhunya setelah saya pakai main game. Dan itu kenapa saya kurang tahu, mungkin karena ini ukuran yang cukup compact, jadi sistem coolingnya mungkin kurang proper ya untuk Xperia 5 ini. Jadi menurut saya pribadi sih smartphone ini kalau untuk bermain game sih kurang cocok ya. Tapi kalau misalnya untuk cuman bersosial media atau cuman penggunaan biasa sih masih worth it sih menurut saya. Jadi ya kesimpulannya sedikit ya, setelah hands-on smartphone ini di harga 2,3 juta kita dapat smartphone dengan build quality yang sangat kokoh, dengan desain yang menurut saya cukup mewah ya, dengan rasio layar 21:9 dan bentuknya yang compact banget. Jadi bisa kita gunakan smartphone ini dengan satu tangan, dan kamera yang sangat bagus ya. Jadi triple kamera dengan fitur wide dan beberapa fitur menarik lainnya. Kemudian performa gaming yang mungkin menurut saya kurang ya, karena dia cepat sekali panas. Dan tadi kita bermain game PUBG Mobile kurang lebih 15 menitan, itu suhunya mencapai 55 derajat ya untuk suhu CPU nya, dan 45 derajat untuk suhu baterainya, itu menurut Antutu benchmark. Karena memang saya nggak punya suhu checker, jadi menurut Antutu benchmark seperti itu. Tapi kalau seandainya teman-teman punya budget 2,5 juta atau 2,3 juta, pengen nyari smartphone flagship di tahun 2019 dengan kamera dan desain yang bagus, ini adalah salah satu smartphone recommended ya buat teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu kali ya video kita kali ini, unboxing dan sedikit hands on Sony Xperia 5 di tahun 2022 dengan harga ya sudah mulai bersahabat 2 jutaan. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Desainnya sih cakep.